populasi mengaku sebagai orang NU. Jadi selama kepemimpinan Kiai Said itu orang NU nambah 2 kali lipat lebih. Itu sebabnya saya sebut beliau sebagai ketua umum hakiki. Nah cuma ya itu, gara-gara itu lalu orang jadi takut sama NU, takut sama pesantren. Sekarang saya kebagian digebuki karena orang takut itu. Yang mulia Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Beliau ini ketua umum hakiki, saya cuma penggantinya. Yang mulia Rois Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Idris Hamid. Yang mulia Mustasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga Syekhul Ma'had, Kiai Haji Jirjis Ali. Sebetulnya ada beberapa mustasyar di sini hadir, Kiai Jirjis, ada Nyai Ida Zainal Abidin. Memang periode ini PBNU dikangkangi oleh Krapyak. Yang mulia Rois Syuriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kiai Mas'ud Masduqi. Yang mulia para masyayikh, para sesepuh, para kiai dan nyai dari dzurriyyah Kiai Ali Maksum dan dzurriyyah Kiai Munawwir. Yang saya hormati, hadir juga di sini Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Abdul Ghafur Maimun, Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Masyhuri Malik. Ini di PBNU beliau ini lakopnya adalah Ketua Tua. Karena dulu saya masih kecil saja, beliau sudah tua. Apalagi sekarang saya juga tua, ini Masya Allah beliau ini ketua tua sekali. Kiai Masyhuri Malik. Alhamdulillah masih istiqomah berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati kiai-kiai yang hadir bersama kita, Kiai Zaim Ahmad Syakir, Kiai Yasin Nawawi dan lain-lain. Masya Allah, Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kalau saya katakan bahwa Ketua Umum hakiki sebetulnya Kiai Said Aqil Siraj, sebetulnya itu bukan bermaksud banyol. Saya serius meyakini bahwa sebetulnya Ketua Umum PBNU hakiki adalah Kiai Said Aqil Siraj. Kalau tadi Gus Hilmi, Kiai Hilmi Muhammad menyebut bahwa sekarang pesantren banyak menghadapi serangan dari sana sini. Ini sebetulnya gara-gara Kiai Said sebetulnya. Kenapa? Karena gara-gara Kiai Said ini, gara-gara Kiai Said Aqil Siraj, orang takut kepada Nahdlatul Ulama dan kepada pesantren. Di bawah kepemimpinan Kiai Said Aqil Siraj sebagai ketua umum,
Nahdlatul Ulama ini berkembang luar biasa pesat sehingga mendominasi lanskap masyarakat Indonesia. Dan itu dibuktikan oleh data statistik. Ada laporan survei tahun 2005 bahwa di Indonesia ini orang yang mengaku NU adalah 27% dari populasi. 2005. Tahun 2023 ada survei lagi yang hasilnya bahwa sudah 56,9% populasi mengaku sebagai orang NU. Jadi selama kepemimpinan Kiai Said itu orang NU nambah 2 kali lipat lebih. Itu sebabnya saya sebut beliau sebagai ketua umum hakiki. Nah cuma ya itu, gara-gara itu lalu orang jadi takut sama NU, takut sama pesantren. Sekarang saya kebagian digebuki karena orang takut itu. Saking takutnya pada NU dan kepada pesantren karena tiba-tiba berkembang begini besar. Ya, nah saya sendiri karena saya ini ya cuma pengganti. Pengganti itu kalau di pondok namanya naibul fa'il. Jadi fa'il ya hakiki itu Kiai Said, saya ini cuma naibul fa'il. Naibul fa'il itu asalnya maf'ul. Sebetulnya saya ini maf'ulnya Kiai Said sebetulnya. Produk dari Kiai Said karena saya juga berkhidmah di bawah kepemimpinan beliau selama 10 tahun sebelumnya. Ya. Nah saya bisa menjadi naibul fa'il karena maf'ulnya tidak disebut. Karena fa'ilnya yang sejati tidak disebut. Maka maf'ulnya jadi naibul fa'il, itu pun harus diganti binaknya. Yang tadinya bina maklum jadi bina majhul. Jadi fi'il saya ini majhul sebetulnya karena saya coba jadi naibul fa'il. Nah, memang kemudian pekerjaannya jadi berubah. Kalau dulu pada zaman kepemimpinan Kiai Said Akil Siraj, ya, jelas pengembangan NU dilakukan secara besar-besaran. Nasru Nahdlatul Ulama bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di dunia internasional. Nah sekarang dibalik, gantian kebagian ngurusi ributnya orang-orang yang takut kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sampai sekarang kita melihat bahwa pesantren pun berkembang dengan luar biasa progresif, tetapi juga pada saat yang sama tetap mempertahankan inti dari turos yang diterima dari para pendahulunya. Kita melihat generasi-generasi penerus di lingkungan pesantren ini telah tumbuh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melahirkan kemuliaan baru, menciptakan kemuliaan baru, seperti syair yang disitir oleh Gus Hilmi tadi. Saya mau nyebut Kiai Hilmi itu terus terang aja masih kikuk saya. Seperti Pak Kiai Masyhuri itu mau nyebut saya Kiai Yahya itu pasti kikuk. Karena seperti saya bilang, Kiai Masyhuri ini saya masih kecil dan beliau sudah tua. Lah saya itu menangi, Hilmi masih anak-anak itu menangi saya. Saya datang ke sini tahun 79 tuh umur sekitar 13 tahun. Hilmi itu baru mungkin 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun.
pelayon di halaman pondok itu saya menangis. Saya pernah lihat umbelnya dulu itu film itu saya. Tapi alhamdulillah ya, apalagi adik-adiknya Afif. Ya. Saya baru tahu kalau namanya Afif itu dulu terkenalnya Picon. Zaki, ya. Dan juga zuriyah Kiai Munawir yang lain, masya Allah. Ya. Ini sangat membesarkan hati. Ya. Sekarang tumbuh menjadi pengampu-pengampu yang capable, yang memang mampu mengelola legacy, kata Kiai Mas Huri Malik kemarin tadi malam, mengelola tinggalan dari para pendahulu kita. Alhamdulillah. Nah, kita memang tidak akan selamanya tidak akan bergeser dari kesetiaan kita kepada turos dari pondok pesantren yang kita terima selama sejak berabad-abad ini sampai sekarang. Kenapa? Karena kita memang yakin bahwa ini memang jalan beragama yang benar. Ini adalah jalan beragama yang benar. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika mengajak para ulama untuk bergabung ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, beliau secara jelas menyebut atau menyatakan kriteria ulama yang beliau inginkan, beliau ajak untuk bergabung ke dalam Nahdlatul Ulama ini. Yaitu siapa? Ulama-ulama yang mendapatkan ilmunya dengan sanad yang muttasil. Maka beliau katakan, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Dengan sanad yang muttasil itu maka para ulama ini berhak disebut sebagai gudang-gudang dan pintu-pintunya ilmu. Fa antum khazanatuha wa abwabuha. Dan beliau nyatakan wala ta'tul buyuta illa min abwabiha. Orang masuk rumah-rumah itu harus lewat pintu, jangan lewat yang lain. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha, kalau ada orang masuk rumah-rumah enggak lewat pintu, lewat jendela, lewat gendeng, bobol tembok, itu sumya sariqon, dinamai maling. Kenapa kita tetap ngotot untuk mengambil agama dari pondok-pondok pesantren ini? Karena kita ingin mencari agama ini dari sanad yang muttasil, supaya kita memasuki agama ini lewat pintu yang seharusnya, supaya kita mengambil agama ini tidak seperti maling. Ini prinsip untuk kita semua. Nah, memang Bapak Ibu yang saya hormati, pesantren jelas dari waktu ke waktu harus menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar, semakin banyak, semakin kompleks, semakin rumit. Dan semua itu harus diatasi. Maka pertama-tama sebelum kita berpikir tentang berbagai macam gagasan transformatif ini yang sedang diotak-atik oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU, ketuanya hadir bersama kita ke Hadir Arif, dan RMI DIY katanya nanti malam mau mulai menggelar rangkaian kegiatan bersama nyai-nyai tentang transformasi pesantren. Tapi sebelum kita bicara tentang transformasi, saya kira kita perlu mengingat dengan sungguh-sungguh modal utama kita apa.
modal utamanya pesantren itu apa? Yang paling jelas modal utama itu pasti adalah ilmu-ilmu keislaman yang diwariskan dengan sanad yang muttasil tadi, yang kita terima dengan keyakinan bahwa ini adalah memang ilmu yang menuntun kita di dalam menjalankan agama. Maka kita berhati-hati sekali kepada siapa kita berguru, karena kita ini belajar ini untuk menjalankan agama, bukan untuk supaya dapat misalnya lapangan kerja atau sekedar untuk gagah-gagahan. Tidak, kita belajar di pesantren ini supaya kita bisa menjalankan agama. Maka dari awal diingatkan misalnya oleh Imam Ibnu Sirin, ala inna hadal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kita pelajari ini agama, maka waspada, hati-hati. Dari siapa kita mengambil agama ini? Harus dari orang-orang yang memang betul-betul punya wewenang, betul-betul dijamin membawakan agama dengan sebenar-benarnya dan dengan tulus dan jujur, sebagaimana agama yang dulu ditabligkan oleh Sayyidina Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita juga tidak kecil hati, bukan hanya karena kita cinta kepada pesantren dan cinta kepada kiai, bukan hanya karena itu, tapi karena kiai yakin bahwa ini memang agama yang sebenarnya yang diambil dari pesantren ini. Yang ngambil dari tempat lain itu yang mungkin dapat, ya, tapi kalau sanadnya enggak mutasil, ya itu dapatnya nyolong. Ya mungkin sama-sama dapat, tapi nyolong sama mengambil dengan sah pasti beda. Dan kita yakin bahwa apapun kata orang, agama yang kita teguhi, yang kita jalankan ini pasti akan diperlihatkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Apapun kata orang, Allah ini mengutus Kanjeng Nabi untuk membawakan agama ini liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Maka kita tidak akan berkecil hati. Modalnya pertama-tama ilmu. Tapi saya ingin mengingatkan juga satu modal lain yang juga sangat mendasar. Sangat mendasar, dan mudah-mudahan ini kiai-kiai muda kita ini juga masih ingat. Belakangan ini kita mendengar berita tentang pesantren yang mengalami musibah karena kecelakaan infrastruktur. Di Al-Khazini Buturan tempo hari, Masya Allah, bangunan yang belum jadi roboh. Beberapa hari yang lalu juga di Situbondo ada satu pesantren, asramanya juga roboh. Padahal itu sudah dengan konstruksi yang didesain oleh kontraktor profesional. Al-Khazini itu sudah pakai beton. Nah, saya ingat dulu saya menangi tinggal di Krapyak ini, di kamar-kamar yang oleh Mbah Kiai Ali Maksum dulu dibangun sendiri dengan luar biasa sembarangan. Itu kamar-kamar komplek itu, kamar saya itu H5 itu tingkat. Tapi saya tahu kamar-kamar itu dibangun tidak dengan pondasi. Itu cuma batu bata ditanam beberapa senti begitu saja sama Mbah Ali itu.
Itu saja semennya tidak beli. Semennya itu batu bata bekas bangunan itu dideploki sendiri oleh santri-santri lalu diayak lagi, dipakai sebagai semen bangunan lagi oleh Mbah Ali. Dan memang dulu sempat ada yang roboh di tengah komplek dekat sumur itu, ada kamar yang atasnya tidak dipasang genting tapi didak. Yang kalau malam dipakai teman-teman untuk ya kumpul-kumpul dengan macam-macam kegiatan di situ. Ya. Dan bikin daknya itu Masya Allah. Ya. Itu cuma sisa-sisa kayu dipalang-palang gitu aja, terus diseseli pecahan gendeng, pecahan botol, lalu disawur adonan begitu saja, tidak pakai apa-apa. Dan memang roboh kemudian suatu hari saya masih di sini, roboh tapi ya Masya Allah dilalanya robohnya itu pas anak-anak pada sekolah semua, jadi nggak ada orang di dalamnya. Dulu itu Mbah Ali bikin pondok nggak pakai teknik sipil sama sekali. Itu tahan berapa tahun saya tidak tahu. Lebih dari 10 tahun Pak Jas nggih. Langkung sedoso tahun nggih. Komplek H niku. Mulai bangun langkung sedoso tahun. Tahun pinten mulai ini. Lama sekali, bertahan lama, enggak pakai pondasi. Semennya deplokan boto. Mbah Ali itu. Tapi tahan, semua selamat. Saya tinggal di H5 itu berapa tahun, selamat aja, nggak pernah kerubuhan gendeng saya. Kenapa bisa begitu? Dan ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Saya tahu kakek saya Kiai Bisri Mustafa itu juga tiru Mbah Ali kayak begitu. Bikin kamar udah enggak pakai pondasi, kelarangan dadak tuku watu barang. Botone dipendem sithik ngono ae. Itu sudah berani bikin tingkat. Itu sekitar tahun 70-an. Tapi selamat. Nah ini yang kita harus ingat. Dulu itu kiai-kiai berani bikin bangunan seperti itu adonannya dicampur apa? Ya, semen cuma deplokan boto kok berani itu loh, dicampur apa lagi? Nah ini yang harus kita ingat. Kita harus ingat bahwa dulu kiai-kiai itu melakukan semua itu, bangun bangunan seperti itu bukan cuma material yang dijadikan adonan, tapi ditambah dengan suwuk, ditambah dengan doanya kiai. Makanya selamat. Dan doanya ya mustajab betul, kenapa? Karena kiainya keramat beneran gitu. Kiai Ali Maksum ini bukan sekedar alim alama, bukannya sekedar ahli dalam wacana keilmuan, bukannya sekedar gudang ilmu pengetahuan. Tapi beliau ini adalah juga sahibul karomah yang luar biasa, sahibul karomah yang luar biasa. Itu sebabnya asar dari pendidikan beliau ini bukan hanya soal ilmu, tapi asar yang bahkan anfa dari sekedar ilmu. Buktinya jelas ada di sini. 2 orang ketua PBNU dari periode yang beda, semuanya santri-santri dari Kiai Ali Maksum. Rois Suriah PBNU santrinya Kiai Ali Maksum. Ketua paling tua sekali di PBNU juga santrinya Kiai Ali Maksum. Katib Suriah PBNU mantunya Kiai Ali Maksum. Mustasyar PBNU putranya Kiai Ali Maksum. Dengan iparnya Kiai Ali Maksum. Ini asar yang luar biasa. Kalau hanya mengajar dengan ilmu kognitif saja, ilmu akal saja, tidak mungkin asarnya bisa sekuat itu. Kiai Ali
berhasil meninggalkan asar yang luar biasa karena di samping memang beliau seorang yang alim alama, beliau juga memiliki kuwah ruhaniyah yang luar biasa yang menjadi bimbingan bagi santri-santrinya. Ini penting sekali. Memang saya ini beruntung sekali. Saya masih menangi Ki Ali Maksum, saya masih menangi dibimbing oleh waliullah. Kalau tidak mungkin. Bagaimana mungkin ngaji keset-kesetan kok bisa jadi ketua umum PBNU itu kalau kiainya nggak wali, itu tidak mungkin. Dulu Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid itu waktu kecil dititipkan kepada Ki Abdul Fattah. Ki Abdul Fattah ini sepupunya Ki Abdul Wahab Hasbullah, ngaji kepada Ki Abdul Fattah. Masih kecil, karena masih anak-anak, dititipkan khusus dan ditemani oleh santri dari Banyuwangi, namanya Khudori, dari Banyuwangi. Ngaji khusus. Nah, Kiai Fattah ini karena beliau sudah habis waktunya untuk ngajar santri yang lain, maka yang disediakan untuk ngajar Gus Dur ini waktu istirahatnya dipakai untuk ngajar Gus Dur. Siang-siang ba'da zuhur harusnya waktunya istirahat dipakai ngajar. Sehingga waktu ngajar itu suatu hari beliau ngantuk sampai ketiduran. Kiai Fattah ini sampai ketiduran karena kecapean. Tengah-tengah baca kitab gitu, Furudul Wudu'i Sitatun, ketiduran. Lah santri 2 orang ini nunggu kok nggak bangun-bangun ya ini. Nah kebetulan rumahnya Kiai Fattah itu dekat rel lori yang untuk ngangkut tebu itu, ya, yang sampai ke, kalau nggak salah pusat penampungannya itu di Mojo Agung, Jombang. Gus Dur itu tengah-tengah nunggu Mbah Fattah ketiduran itu lalu ngajak santri Khudori tadi, ayo numpak lori katanya. Keluar 2 anak ini naik lori sampai ke Mojo Agung, habis dari Mojo Agung terus naik lagi lori yang balik, terus lompat di dekat rumahnya Kiai Fattah, masuk lagi. Lepas masuk itu pas Kiai Fattah bangun, karena ketiduran Kiai Fattah itu kan lupa tadi balahnya sampai mana ketiduran ini. Maka beliau nanya, iki mau tekan di Cung, katanya. Yang jawab santri Khudori tadi, dugi Mojo Agung Mbah, katanya. Loh ini Gus Dur ini diajar sambil ngantuk-ngantuk begitu, kok jadinya kok Gus Dur itu loh. Kalau yang ngajar bukan wali itu, mustahil. Kiai Masuri Malik kan dijelaskan cuma tukang bikin wedang itu kok sebetulnya. Entah pernah ngaji entah enggak itu Kiai Maksum dijelaskan. Kiai Masuri ini. Ya. Itu barokahnya Mbah Maksum. Sekarang sudah tua aja masih bisa jadi ketua PBNU. Gitu. Ya. Karena barokahnya Mbah Maksum, kalau enggak wali banget. Nah maka saya ingin sampaikan terutama kepada kader-kader muda pesantren dan Nahdlatul Ulama ini, di samping mengejar kualitas-kualitas material, kualitas-kualitas kognitif, mari kita ingat kembali bahwa kita punya warisan yang harus terus kita perjuangkan, yaitu semangat untuk terus mengembangkan, terus meneguhkan kuwah ruhaniyah dari para khodim pondok pesantren, para khodim Nahdlatul Ulama ini. Kalau kita sungguh-sungguh bisa melestarikan
semangat untuk membangun kuwah ruhaniyah ini. Saya kira insya Allah apapun yang kita hadapi, tidak akan menjadi rintangan yang berarti bagi kita semua. Insya Allah. Ini mumpung kiai-kiai yang masih pegang ijazah ini masih ada semua. Mumpung masih ada semua. Di antara ambisi saya jadi nyalon ketua umum dulu itu, karena saya ini iri kepada ketua umum sebelumnya, iri kepada Kiai Said, iri kepada Kiai Hasyim Muzadi, kepada Kiai Abdurrahman Wahid. Apa yang saya iri paling utama itu? Selama ini saya melihat ketua umum PBN itu selalu diserawung wali-wali. Itu sehari-hari ketemunya wali-wali terus Kiai Said ini. Saya ini karena kepengen diserawung wali juga, maka saya nyalon ketua umum, gitu ceritanya sebetulnya. Nah setelah saya jadi ketua umum, saya tinggal kok walinya nggak datang-datang. Bingung saya, sampai pada satu titik akhirnya saya simpulkan, oh saya kira makom saya ini bukan didatangi, saya harus datang ini. Maka saya mulai hunting wali-wali ke seluruh Indonesia. Ya saya roadshow, saya datangi satu-satu kiai-kiai untuk nyari wali-wali, mulai dari Sumeneb sampai ke Banten. Alhamdulillah ketemu, dan masih banyak. Alhamdulillah ketemu dan masih banyak. Ini Masya Allah, ini Kiai Said ini Ta'atus bin Nikmah ini gara-gara tantangan dan serbuan yang luar biasa belakangan ini insya Allah saya tambah sakti, insya Allah. Karena saya ketemu dengan kiai-kiai yang punya kuwah ruhaniyah yang luar biasa, semuanya mendoakan dan bahkan mengijazahkan amalan-amalan yang luar biasa. Wah ini tinggal ya, kalau kita amalkan bisa dugdek, insya Allah. Maka ini kebetulan ya, mumpung ini Kerapyak ini juga masih ada, ini masih ada yang bahkan takhasus merawat amalan-amalan keramat itu. Ini ada Gus Haidar, ada Gus Haidar tadi. Ya, Gus Haidar ini yang takhasus. Tapi yang lain-lain juga tidak boleh lupa. Itu Gus Hilmi itu jangan cuma mutolaah kitab tok. Dulu itu saya suka ngeledek Gus-Gus yang masih suka wiridan, suka puasa itu, saya bilang kaya orang ngandel ae nek bae keramat. Keramat karek gandul golek keramat dewi, saya bilang begitu. Tapi saya kira sekarang Gus-Gus ini juga harus mulai ndeder keramat juga. Karena saya khawatir lama-lama luntur. Kalau dulu Mbah Ali itu bikin bangunan tanpa pondasi bisa selamat. Ini kalau keramatnya enggak dipelihara, wah ya was-was kita. Was-was. Sudah pakai konstruksi yang baik aja belum tentu selamat kalau enggak pakai keramat. Maka saya minta, ya saya ajak kepada generasi penerus pesantren ini untuk juga mengingat kebutuhan kita, kepentingan kita untuk meneruskan menghidupi turos dalam memperkuat, dalam mengembangkan kuwah ruhaniyah ini. Alhamdulillah sejauh ini walaupun dengan masalah yang masih banyak, dengan tantangan yang masih banyak, tapi perkembangan dari ikhtiar-ikhtiar kita insya Allah memperlihatkan hasil-hasil yang baik. Mudah-mudahan semua tujuan baik dari khidmah ini diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan saya mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian, semoga teman-teman yang berkhidmah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama ini dari semua tingkatan mulai di PBNU sampai kepada kader-kader di lapangan, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan
istiqomah dan ikhlas di dalam berkhidmah kepada jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.